Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui Renungan Harian Channel 5M. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan doa dan support saudara, sehingga channel ini semakin berkembang dan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Doa dan harapan saya, apa yang akan kita pelajari melalui channel ini, bisa jadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan episode Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam episode dari rangkaian pembelajaran mengenai doa Bapa kami ini, kita akan belajar arti dari jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalimat jadilah kehendak-Mu pengertiannya bukan hanya sekedar meminta kehendak Tuhan yang jadi, namun lebih dari itu. Maknanya adalah ketaatan kita terhadap firman-Nya. Sebelum kita berkata jadilah kehendak-Mu, maka kita harus belajar terlebih dahulu untuk mendengar suara Tuhan yang tertulis, yaitu firman Tuhan, guna mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita dan melakukannya di dalam ketaatan. Supaya kita dapat hidup dengan tenang dan tidak terperangkap dalam duka yang berkepanjangan, maka kita harus belajar mendengar perintah Tuhan dengan baik untuk mengetahui maksud dan kehendak-Nya. Karena banyak orang yang memiliki telinga dan dapat mendengar, namun sayangnya tidak mengerti yang didengarnya sehingga melakukan hal yang salah. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan sejenak sejarah bangsa Israel. Setelah memasuki negeri perjanjian yaitu Tanah Kanaan, ternyata bangsa Israel tidak dapat menikmati hidup dan tahun-tahun yang menyenangkan. Sepanjang sejarah hidup bangsa Israel di Tanah Kanaan, mereka mengalami peperangan demi peperangan, bencana demi bencana, dan hukuman demi hukuman yang mereka terima dari Tuhan. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan mereka tidak taat melakukan segala perintah Tuhan yang sudah disampaikan oleh Musa sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika sebuah perintah penting tidak didengar, tidak ditaati, dan tidak dilakukan dengan benar oleh bangsa Israel pada waktu itu, maka pada akhirnya terjadi kemerosotan moral yang luar biasa. Mereka menyesuaikan diri dengan pola hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka terlibat dalam berbagai macam upacara pembuatan dan penyembahan patung-patung berhala. Kehidupan keluarga menjadi kacau karena kawin dan mengawinkan. Sehingga murka Tuhan turun ke atas mereka, dan mereka harus menerima hukuman dengan berkali-kali dihajar oleh suku-suku yang tinggal di Kanaan. Dan yang terakhir, mereka harus mengalami pembuangan selama 70 tahun ke negeri Babilonia. Sungguh sangat disayangkan, mereka tidak bisa mengalami kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita berkata jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, maka hal penting yang harus kita ingat adalah kita harus memiliki hati yang pasrah dan ikhlas, serta penuh dengan ketaatan untuk melakukan segala perintah Tuhan dengan tepat, tidak mengurangi atau juga menambahi. Hati yang pasrah dan ikhlas untuk mentaati apapun yang Tuhan katakan atau perintahkan akan membuat kita yakin bahwa kalaupun doa ataupun keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, itu artinya Tuhan mempunyai sesuatu yang lebih baik untuk kita miliki, sehingga kita tidak mudah kecewa. Jadi ketika kita berkata jadilah kehendak-Mu, artinya Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mendengarkan perintah Tuhan terlebih dahulu dengan seksama, dan memiliki hati yang penuh keikhlasan untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan dengan penuh ketaatan.
supaya pada akhirnya nanti kita dapat menikmati kebebasan hidup yang sejati, di mana tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kesusahan, kegagalan, dan kehancuran, karena sungguh-sungguh hanya kehendak-Nya yang terjadi dalam hidup kita. Mari siapkan hati, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk makna dan pengertian yang Engkau ajarkan di balik kalimat, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Ini doa kami, berikan kami roh ketaatan dan keikhlasan untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, tanpa mengurangi atau menambahinya, sehingga sungguh benar adanya hanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui episode ini. Saat ini hamba berdoa, bagi yang sedang menderita sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi yang sedang mengalami masalah keuangan, Tuhan cukupkan dan sediakan semua kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan dan jalan keluar. Yang sedang lemah dan terpuruk, Tuhan kuatkan dan Tuhan bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga semakin banyak orang yang bisa diberkati melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.